adik-adik, apa kabar semuanya? Wow, semoga tetap sehat dan tetap bahagia ya. Wah, Kak Dinda senang banget nih akhirnya setelah sekian lama Kak Dinda bisa kembali lagi untuk mengajarkan adik-adik Bina Iman Anak di hari Minggu Prapaskah ke-5. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan Bina Iman Anak hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita ambil sikap berdoa, duduk yang tegak. Kita lipat tangan depan dada, kita tutup mata. Kita buat tanda salib untuk memulai doa kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga hari ini kami bisa bangun dengan sehat dan segar. Sekarang kami akan mengikuti Bina Iman Anak ya Bapa. Berkatilah kami agar kegiatan Bina Iman Anak hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, walaupun sekarang kita masih di rumah masing-masing ya, kita belum bisa bareng-bareng di gereja, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat. Supaya kita semakin semangat lagi, ayo kita menyapa Tuhan Yesus, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Let's go! Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Bapa sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Bapa sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Nah adik-adik, Kak Dinda mau nanya deh. Adik-adik ada yang tahu gak sih buah-buah roh? Atau mungkin adik-adik pernah dengar lagunya atau ikut nyanyi saat kita bia di gereja. Seperti ini lagunya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada yang pernah dengar? Mungkin adik-adik pernah dengar ya. Gimana kalau kita coba nyanyiin satu kali lagi bersama-sama? Oke? Ikutin Kak Dinda ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi adik-adik, yang barusan itu adalah 9 buah-buah roh. Buah-buah roh adalah 9 sifat baik yang harusnya atau sebaiknya dimiliki oleh umat Katolik, termasuk adik-adik semua. Gimana sih caranya kita supaya kita bisa memperoleh ke-9 buah-buah roh tersebut? Gimana sih caranya supaya kita bisa berbuah yang banyak? Hal itu bisa kita lihat dari Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Gimana sih ceritanya? Yuk kita dengerin sama-sama. Suatu hari di Yerusalem, datanglah beberapa orang Yunani untuk merayakan Paskah. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, lalu berkata, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus."
Filipus lalu pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan mereka berdua menyampaikan pula kepada Yesus bahwa ada orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus malah menjawab mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus ikut aku dimanapun aku berada, di situ pun ia akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Nah adik-adik, dari Injil yang barusan Kak Dinda ceritakan, ada banyak nih yang bisa kita bahas. Yang pertama, di ayat 24, Yesus berkata bahwa sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Allah diibaratkan sebagai biji gandum tersebut. Jadi kita kalau mau menghasilkan banyak buah, kita harus jatuh terlebih dahulu. Maksudnya jatuh gimana sih? Jatuh itu adalah penderitaan. Jadi kalau misalkan kita mau berbuah banyak, kita harus menderita terlebih dahulu. Maksudnya gimana Kak Dinda? Masa kita harus menderita dulu baru kita bisa berbuah banyak? Menderita dalam arti kita kalau mau mencapai tujuan kita harus berusaha, kita harus bekerja keras supaya keinginan kita tersebut bisa tercapai. Misalkan adik-adik ingin mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Nah, penderitaan yang bisa adik-adik lakukan supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus adalah bekerja keras, belajar yang giat. Jadi adik-adik kalau misalkan mau dapat nilai yang bagus, adik-adik bisa mengerjakan semua PR yang diberikan oleh guru tepat waktu. Lalu saat guru menjelaskan, adik-adik mendengarkan dengan baik, jangan tidur atau adik-adik bermain sendiri, gitu tidak boleh. Adik-adik harus tetap mendengarkan gurunya supaya nanti saat adik-adik ulangan, adik-adik bisa mengerjakan, jadi bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jadi maksud dari penderitaan itu seperti itu ya. Dalam mencapai suatu tujuan atau harapan, adik-adik harus bekerja keras atau berusaha keras supaya tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Pembahasan kedua, di ayat 25, Yesus berkata bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Artinya adalah, meskipun kita sedang dalam penderitaan atau sedang berusaha keras, kita tetap harus memikirkan orang lain. Kita tidak boleh egois. Kita tetap harus bisa berbuat kasih kepada orang lain. Contohnya ya, misalkan tadi adik-adik ingin mendapatkan nilai bagus di sekolah. Nah, dalam usaha adik-adik dalam belajar, saat adik-adik sedang belajar itu, adik-adik juga harus memikirkan teman-teman yang lain. Misalkan ada temannya yang tidak bisa mengerjakan matematika dan adik-adik ceritanya paham nih matematika, adik-adik bisa dong membantu mengajarkan pelajaran matematika ke temannya. Jadi meskipun adik-adik juga sedang berusaha keras, adik-adik juga sedang capek belajar melulu, tapi adik-adik harus tetap ingat teman-teman. Selain itu, Yesus juga berkata di ayat 26 bahwa barang siapa melayani aku,
ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Artinya adalah dalam penderitaan kita, selain kita juga harus memikirkan orang lain, kita juga harus ingat akan Tuhan. Kita juga harus tetap tidak lupa untuk banyak-banyak berdoa. Kita berdoa untuk mengucap syukur pada Tuhan karena masih bisa diberi kekuatan, dan juga mohon perlindungan supaya kita bisa melewati penderitaan ini dengan baik. Nah adik-adik, jadi dari tadi Injil hari ini dan juga apa yang sudah Kak Dinda katakan, kalau Kak Dinda rangkum, kita bisa merangkum bahwa hari ini kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus bisa berbuah. Ada 9 buah-buah roh, yaitu sifat-sifat yang sebaiknya dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Supaya kita bisa banyak berbuah atau kita bisa memiliki sifat-sifat baik tersebut, kita harus bisa menderita terlebih dahulu. Menderita dalam arti kita dalam mencapai sebuah tujuan, kita harus bekerja keras dan harus berusaha yang keras. Dan supaya kita bisa menjalani penderitaan tersebut dengan baik, kita harus ingat sama orang lain, kita ingat teman-teman kita tidak boleh egois, dan kita juga harus selalu ingat kepada Tuhan dengan cara banyak berdoa, banyak mengucap terima kasih, dan juga mohon perlindungan serta kekuatan dari Tuhan. Nah adik-adik, untuk kreativitas hari ini kita akan membuat dompet kertas yang nanti akan kita isi dengan buah-buah roh. Nah adik-adik, untuk membuat kreativitas ini cukup menyiapkan kertas HVS yang masih kosong ya, lalu pensil warna atau spidol untuk nanti menghias, dan juga double tape. Oke, sekarang kita langsung ke cara membuatnya ya. Nah, adik-adik ambil satu kertas, lalu kertas ini dilipat di tengah menjadi 2 seperti ini. Lipat ya, jadi seperti ini ya. Kalau sudah dilipat, adik-adik buka lagi, nanti kan ada garis ya di tengah kan. Nah sekarang adik-adik ambil yang bagian sebelah kiri ya, adik-adik lipat ke tengah, tetapi sisakan beberapa jarak di antara yang sudah dilipat dan kertasnya. Jadi jangan mencapai ke ujung ya, jadi disisakan kurang lebih 1 cm. Jadinya seperti ini. Ini garis lipatan yang tadi pertama-tama adik-adik lipat, lalu sekarang adik-adik lipat lagi, tapi jangan sampai menyentuh garis yang tadi dilipat ya. Jadi sisakan jarak sebesar kurang lebih 1 cm. Lalu lakukan hal yang sama pada sisi yang sebelah kanan. Jadi seperti ini. Ini garis yang di tengah, lalu kedua sisinya dilipat, jangan sampai menyentuh garis yang di tengah. Sisakan jarak seperti ini. Kalau sudah, ini kertasnya kita balik ya. Jadi yang bisa dibuka itu ada di menghadap ke adik-adik, menghadap keluar. Ini kita lipat, lipatnya ke luar seperti ini. Ya, lakukan hal yang sama dengan sisi yang bawah. 1 cm.
Jadi setelah dilipat yang ini, lipat juga yang ini. Jadi seperti ini. Nah, sekarang ambil double tape-nya. Ambil double tape, kita tempelkan di salah satu sisi sini, yang atas saja, dan sisi yang sini. Ya, terserah adik-adik mau ditempel di sini boleh, jadi yang bawah saja atau yang atas saja, tapi harus yang kanan dan yang kiri ya. Ini double tape sudah dipasang, Kak Dinda masang di sini dan juga di sini. Tapi yang bawah nggak Kak Dinda pasang ya, cuma di atas. Kalau sudah seperti ini, double tape bisa dibuka. Hati-hati ya, kalau masih belum bisa minta tolong papa atau mama. Kalau sudah dibuka, sekarang dompetnya kita lipat sehingga menjadi kelem, yang samping-sampingnya jadi kelem. Seperti ini. Ya. Kalau adik-adik lihat, ini kan bagian yang bolong, ya, bagian bolong, lalu bagian atasnya ada yang bolong juga, tapi hanya sebagian, ya kan? Nah, dengan bagian ini yang di atas, kita lipat jadi dua. Nah, jadilah dompet kertas. Nah, dompet ini boleh ada dihias, boleh kasih nama, boleh diwarnain. Kak Dinda tadi juga sudah bikin. Kak Dinda bikinnya seperti ini nih. Ini seperti ini, lalu Kak Dinda warnain. Kak Dinda warnainnya simple aja sih, karena Kak Dinda suka dompetnya kalau simple-simple gitu. Nah, di dalam dompet ini Kak Dinda udah masukin sesuatu nih. Ini ada tulisannya sukacita. Ini kemurahan. Dan 9 buah-buah roh yang lain. Ini buah-buah rohnya Kak Dinda tulis dalam kertas kecil. Kertas kecil seperti ini. Lalu Kak Dinda masukin ke dompet deh. Jadi ini menjadi dompet buah-buah roh. Jadi kalau nanti adik-adik misalkan ditanyain buah-buah roh ada apa aja sih, adik-adik bisa langsung tinggal buka dompetnya. Kayak contekan ya, buka dompetnya, terus adik-adik keluarin, ini ada kasih, lalu ada macam-macam, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Nah adik-adik, setelah kita bikin kreativitas ini, lalu Kak Dinda juga sudah banyak cerita tentang penderitaan dan juga tentang buah-buah roh. Diharapkan adik-adik ke depannya bisa tetap mau berusaha, tetap mau bekerja keras, supaya adik-adik bisa semakin berbuah dan berguna bagi banyak orang, ya. Dan tidak lupa, adik-adik juga tetap harus ingat sama Tuhan Yesus, ya. Adik-adik tetap harus percaya dan tetap harus melayani Tuhan Yesus. Nah, biar kita semakin semangat nih untuk melayani Tuhan Yesus, ayo kita nyanyi sama-sama lagu Saya Mau Ikut Yesus. Let's go! Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan
adik-adik, tidak terasa sudah waktunya untuk Kak Dinda pamit. Tapi adik-adik tidak usah sedih, karena minggu depan masih akan ada kakak-kakak yang lain yang akan menemani adik-adik dalam kegiatan Bina Iman Anak. Kalau tadi kita sudah membuka dengan berdoa, kita juga sekarang harus menutup dengan berdoa ya. Kita ambil sikap berdoa, kita tutup mata, tangan dilipat di depan dada. Kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan Bina Iman Anak dengan baik. Berkatilah kami ya Bapa, sehingga kami dapat tetap diberikan kekuatan untuk menjalani hari kami, hari ini dan besok. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan Bina Iman Anak hari ini. Semoga adik-adik tetap sehat dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Dadah!